Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menjadi juru selamat manusia, membayar dosa manusia itu bukan bayar ke iblis, gitu. Tetapi yang akan menghukum dosa itu siapa? Allah. Allah, karena yang dilanggar hukumnya hukum siapa? Allah. Hukum Allah, bukan hukum iblis. Iya. Gitu. Iya. Kan perintah di Taman Eden itu kan, itu adalah perintah Allah kepada pesannya kepada Adam kan. Jadi upah dosa adalah maut itu hukum Allah. Hukum Allah. Bukan hukum iblis, Pak ya. Jadi kalau pemahaman Donitan berarti kalau upah dosa adalah maut, itu salah. Iya. Ya. Itu penghukuman dari Allah, bukan dari iblis. Bukan dari iblis. Ya, karena itu hukum dari Allah. Karena memang pemahamannya Donitan, di neraka itu iblis menghukum manusia. Jadi penguasa neraka Iblis. Anda sudah mengikuti kami, sekarang sudah sampai ke bab kedua atau part kedua tentang reaksi dari video dari Donitan yang judulnya sebenarnya mau ikut Yesus jadi muslim dong, kan gitu. Oke, di bagian pertama Pak Kurnia sudah menjelaskan bahwa Rasul Paulus sama sekali tidak memberi keraguan tentang keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini Pak, saya jadi ingat bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut, kan gitu. Berarti karena upah dosa adalah maut, berarti kan semua orang harusnya mati nih Pak. Seharusnya kan begitu. Nah, permasalahannya adalah sumbernya dosa atau penguasanya dosa itu kan adalah iblis. Itu jadi, menurut Donitan. Menurut Donitan. Menurut Donitan itu harus jelaskan menurut Donitan. Iya. Bukan menurut Alkitab. Bukan. Katanya adalah iblis. Kalau penguasa dosanya ini adalah iblis, ini gini Pak. Berarti kan yang punya dosa, Yesus ini nebus dosa manusia. Bayar kepada iblis. Berarti bayar kepada iblis. Emang sebenarnya saya mau reaksikan, saya mau reaksikan ini sebenarnya agak setengah-setengah lucu ya, tapi terpaksa kita reaksikan. Demi apa? Demi memberikan penjelasan yang benar kepada penonton, supaya mereka tidak tersesatkan kepada pengajaran-pengajaran yang sebenarnya seolah-olah seperti mau menyelamatkan manusia, tetapi sebenarnya menuntun orang kepada neraka. Tapi biarlah Alkitab yang menjelaskan ini kepada kita semua. Ya, dan ini juga sebagai saudara kita yang menyaksikan ini. Iya. Ya, seandainya ada keinginan mundur mengikuti Yesus, ikutilah podcast kebenaran sehingga kalian tidak tersesatkan, kalian tidak terhilang. Nah, cakep sekali. Baik, untuk ini tadi himbauan dari Pak Yus, kalau Anda merasa ragu dengan kekristenan, baiknya Anda tonton keseluruhan video dari podcast kebenaran supaya Anda tidak ragu tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Oke, lagi-lagi tentang pertanyaan Pak Donitan. Benar nggak Pak? Bahwa yang penguasa dosa itu adalah iblis. Jadi Yesus itu mati nebus dosa, akhirnya dia bayar dosa kepada iblis. Bagaimana Pak kira-kira? Begini sebenarnya gini. Allah itu menciptakan dua makhluk yang punya kehendak bebas. Jadi iblis itu sebenarnya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Jadi malaikat yang jatuh yang melawan Allah yaitu iblis, setan. Setan kan lawan. Jadi boleh dikatakan yang jatuh ke dalam dosa itu malaikat dulu. Malaikat dulu. Manusia, Pak. Malaikat dulu. Ya. Cuma jatuhnya itu di surga karena malaikat itu diciptakan di surga. Berarti malaikat dia sudah tahu hingar-bingarnya surga, sudah tahu kemuliaan surga, Pak. Iya. Tempat tahta Allah itu dia ada di sana, tetapi dia mau mengatasi Allah. Kan begitu, memberontak begitu. Itu dosa. Jadi dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Kan begitu, itu dosa. Nah, manusia itu ditaruh di Taman Eden. Kalau kita membaca penciptaan itu kan ditaruh di Taman Eden. Jadi bukan manusia Adam diciptakan di dalam surga, bukan, Pak. Adam di Taman Eden di bumi, Pak ya. Di bumi. Karena ada pengajaran bahwa Adam ini diciptakan di surga gitu. Karena dia berdosa diusir ke taman
diusir ke bumi. Ada yang begitu pemahaman. Jadi jelas di penciptaan itu kan di hari ke-6, Iya, iya. ya kan Allah membentuk dari tanah. Iya. Kemudian dihembuskan jiwa, roh, kemudian dia jadi hidup. Kan seperti itu. Nah, iblis jatuh, ya kan? Malaikat yang jatuh kan iblis akhirnya menggoda manusia. Iya. Nah, iblis itu juga akan dihukum Allah di neraka. Karena iblis. Karena dia berdosa kan gitu. Nah, cuma waktunya saja. Gitu. Waktunya iblis dihukum itu nanti setelah pada hari penghakiman terakhir. Nah, coba kalau kita baca Wahyu pasal 20, coba ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iya. Jadi kalau kita membaca Alkitab secara literal, ya kronologinya adalah nanti setelah kerajaan 1000 tahun, itu iblis dilepas. Karena ayat di atasnya selama kerajaan 1000 tahun itu iblis masih diikat. Gitu kan? Diikat, di penjara begitu, nggak bisa. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu tidak ada iblis yang menggoda. Gitu. Tapi akhir dari kerajaan 1000 tahun itu dilepas. Nah, setelah dilepas katanya menyesatkan lagi. Gitu. Ngajak manusia sesat lagi, dan ini akhirnya mau melawan Allah. Pemerintahan waktu itu 1000 tahun kan pemerintahan Kristus. Kristus yang menjadi raja di bumi. Jadi mau dilawan. Habiskan, kemudian dihabiskan, dan iblis katanya menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api, neraka ini. Baru nanti ayat yang di bawahnya, manusia yang tidak percaya dilemparkan ke dalam lautan api gitu. Jadi iblis ini dihukuman atas dosanya yang melawan Allah di surga. Itu nanti dihukum di dalam lautan api. Iblis masuk neraka. Bukan iblis penguasa neraka, bukan? Bukan. Dia dihukum paling berat di dalam neraka. Iblis itu tahu itu. Iblis itu tahu bahwa di neraka itu ada tempat hukuman dia yang paling berat. Dia ngeri. Maka waktu ketemu Tuhan Yesus di Gerasa itu kan waktunya kan belum tiba. Jangan dihukum sekarang. Gitu. Nah, nanti dia tahu ini akan dihukum begitu. Nah, jadi manusia itu juga kalau mati tanpa diselamatkan masuk ke sini. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu menjadi juru selamat manusia, membayar dosa manusia itu bukan bayar ke iblis, gitu. Tetapi yang akan menghukum dosa itu siapa? Allah, karena yang dilanggar hukumnya hukum siapa? Allah. Hukum Allah, bukan hukum iblis. Gitu. Kan perintah di Taman Eden itu kan, itu adalah perintah Allah kepada pesannya kepada Adam kan. Jadi upah dosa adalah maut, itu hukum Allah. Hukum Allah. Bukan hukum iblis, Pak ya. Jadi kalau pemahaman Nonitan berarti kalau upah dosa adalah maut, itu salah. Iya. Ya. Itu penghukuman dari Allah, bukan dari iblis. Bukan dari iblis. Ya, karena itu hukum dari Allah. Karena memang pemahamannya Donitan, di neraka itu iblis menghukum manusia. Jadi penguasa neraka Iblis. Yang benar kan iblis itu di neraka itu yang paling menderita. termasuk orang yang menyesatkan. Iya.
Itu dia yang paling menderita. Dia yang paling disiksa malah. Iblis itu kan pribadi, gitu kan. Dia punya perasaan, punya kehendak kan gitu. Cuma dia di surga kok waktu jadi malaikat itu kan dia melawan Allah. Nah, hukumannya kan hukuman paling berat. Bedanya manusia berdosa itu ada jalan keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Itulah bedanya manusia dengan iblis. Betul. Iblis berdosa tidak ada kesempatan untuk Tidak ada selamat. kesempatan. Manusia Tuhan kasih peluang untuk selamat. Karena iblis itu waktu jatuh ke dalam dosa ada di surga. Oh. Dan nggak ada yang goda dia kan. Udah. Oh, Jadi dia tahu nih dia kemana memang surga. kehendak sendiri ya Pak, Dia melawan kehendak Tuhan sendiri. ya. Dia nggak ada yang goda kan gitu. Sementara manusia di bumi ini Ada digoda. digoda. Gitu. Iya, iya. Jadi tingkat berat hukuman pelanggarannya kepada Allah itu lebih berat iblis daripada manusia. Maka untuk manusia, walaupun itu sebenarnya pelanggaran manusia, pelanggaran dosa manusia itu kan Harus itu dijatuhi hukuman. itu mengecewakan Tuhan kan gitu. Padahal kan apa sih perintahnya kan cuma nggak susah gitu. Kepada Adam itu kan sebenarnya nggak susah. Semua pohon di taman ini boleh dimakan. Cuma satu buah pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah taman itu jangan dimakan. Kan gitu. Hukumnya cuma satu. Sebenarnya awalnya kan Hawa itu kan juga kuat dia kan. Dia bilang apa? Kamu salah. Ya ngomong sama iblis gitu kan. Iya. Bukan begitu firman Tuhannya. Bukan begitu Allah ngomong. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Cuma yang di tengah-tengah itu saja yang nggak boleh. Raba pun tidak. Wah, dia tambahin tidak. Raba aja kan nggak boleh. Bagaimana boleh makan? Hati-hati Pak. Gitu. Jangan menambahkan firman Tuhan. Hati-hati. Tapi ini bentuk waspadanya Hawa. Iya. Saking Over ya. saking takutnya Ya, hiperbolanya si Hawa. Cuma iblis bilang nggak gitu. Kenapa dilarang? Ya gitu. Iya, iya. Kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Inilah sebenarnya dosanya iblis waktu di surga kan. Gitu. Dia mau menyamai Allah dan dia mau tularkan Pemikirannya pemberontakan itu kepada kepada manusia. Sebenarnya itu apa sih namanya? Inilah yang membuat Hawa tertarik untuk memberontak kepada Allah. Betul. Mau jadi seperti Allah. Itu dia makan itu bukan karena kelaparan, tapi karena pengertian. Iya. Kalau dia lapar, bisa banyak buah untuk mengenyangkan dia. Iya, iya. Tapi kan bukan masalah itu, tetapi masalah pengertian. Mau mengatasi Allah, sama seperti Allah. Dan sampai sekarang pun juga manusia ingin seperti itu. Bahkan manusia sendiri banyak yang sekarang tidak percaya ada Allah. Itu salah satunya. Betul. Sama yang mau seperti Kristus kuasanya, itu kan juga kan sebenarnya pemberontakan gitu. Bayangkan ada cerita-cerita Kristus ada orang-orang punya kuasa seperti Kristus, bangkitkan orang mati, gitu kan. Sembuhkan seperti Kristus menyembuhkan orang buta, dia juga bisa sembuhkan. Channelnya ramai itu Pak. Itu kan sebenarnya kan itu penghujatan, gitu. Itu penghujatan. Itu adalah semangatnya iblis sebenarnya mau Mengatasi seperti Allah. Itu penyesatan. Nah, jadi pelanggaran Adam itu bukan melanggar firman-nya iblis, gitu. Yang dilanggar itu adalah perintahnya Allah, hukumnya Allah. Jadi kalau melanggar hukumnya Allah, nanti yang menghukum manusia yang berdosa itu bukan iblis, tetapi Allah. Iya. Allah yang menghukum. Jadi mustahil kalau Yesus itu bayar penebusan dosa kepada iblis. Oh, mustahil. Penyesatan ya Pak. Betul. Yesus itu membayar hukuman dosa manusia itu. Ya dibayarkan kepada Allah. Allah Bapa. Kan gitu. Jadi kita ini bisa yakin yang percaya Tuhan Yesus
bisa ada jaminan kepastian masuk surga itu kenapa? Bukan kita ini nggak ada dosa lagi, bukan. Tetapi kalau kita ini sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, maka yang harusnya kita ini dijatuhin hukuman atas dosa kita karena kita berdosa, itu dihitung sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Iya. Ada nggak Pak ayatnya yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus ini, kematian Yesus Kristus ini untuk membayar kepada Allah Bapa? Ada nggak ayat yang menjelaskan? 2 ayat ya. Kita buka dulu Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang Singkat. dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi mengalami maut bagi Semua manusia. semua manusia. Ya. Kemudian kita baca Ibrani 9. Ini membandingkan bagaimana Kristus sebagai pengantara yang lebih besar dari imam-imam besar. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Ya. Kepada Bapa apa ya? Pada Allah Bapa. Sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Ya, jadi di hadapan Allah Bapa yang akan menghukum dosa manusia, ya kan? Mereka yang sudah di dalam Kristus Yesus itu dihitung sudah selesai. Maka Rasul Paulus berkata ini kamu dibenarkan, kan gitu, disucikan di dalam Kristus, dikuduskan, begitu. Karena apa? Karena hukuman yang harusnya ditimpakan kepada orang yang sudah berdosa itu, yang di dalam Kristus itu dihitung sudah selesai. Karena yang dihukum siapa? Yesus Kristus. Berarti jelas Pak ya, dengan Ibrani pasal 14 inilah bahwa Yesus Kristus itu membayar pada Allah Bapa, bukan kepada iblis. bukan kepada iblis. Jadi Donita ini termasuk guru-guru palsu nih Pak. Jadi Nah, iblis itu dosanya iblis nggak ada yang gantiin, nggak ada yang menebus. Konsekuensinya adalah iblis harus menerima tanggung sendiri hukumannya. Untuk iblis. Gitu, untuk iblis. Nah, maka betapa menyanyiakan kasih karunia Allah kalau manusia ini, ya kan, yang disediakan jalan keselamatan menolak. Ini kan namanya menyanyiakan, ya kan? Sudah dikasih jalan keselamatan, tinggal kamu aminkan, terima bahwa Yesus Kristus itu mati menggantikan, menebus dosa kamu, ya kan? Sehingga kamu tidak harus dihukum di dalam neraka. Kamu tolak, ya sudah, konsekuensinya adalah tanggung sendiri di neraka. Di neraka seperti iblis nanggung dosanya sendiri di neraka. Kamu akan tanggung dosanya sendiri di neraka, gitu. Cuma pasti di dalam neraka itu sebenarnya iblis akan ngomong, bodoh sekali kamu itu. Saya nggak ada yang nanggung, kamu mau ditipu, dan akhirnya menderita sama-sama di dalam neraka. Gitu. Iblis teriak-teriak di neraka, ya kan? Iblis itu juga akan teriak-teriak di neraka, dan semua orang yang menolak jalan yang diberikan Allah lewat Yesus Kristus juga akan menanggung hukuman dosanya di dalam neraka. Berarti sebetulnya neraka itu bukan diciptakan untuk manusia, Pak ya, sebetulnya. Tapi diciptakan untuk iblis. Menghukum dosa sebenarnya, untuk menghukum dosa iblis kan iblis, gitu. Ya, karena manusia mau ngikutin iblis, akhirnya ya mereka harus juga dihukum kan gitu. Sama-sama menderitalah di sana, di neraka itu, dan nggak ada habis-habisnya. Selama-lamanya. Selama-lamanya, siang dan malam,
api kekal dicampur belerang gitu kan. Yesaya bilang ulat-ulatnya tidak mati, apinya tidak padam, meratap dengan mengerikan di situ. Nggak ada lagi jalan keluar di situ lagi, selama-lamanya di situ. Gitu. Luar biasa. Begitu mengerikan. Saudara, Anda bisa memahami betul bahwa kalau ada satu orang pedagang emas murni di antara dua pedagang, berarti salah satunya palsu. Iya. Berarti kemungkinan kita bisa ketemu emas yang murni 50%. Yeah. Begitu ya Pak? Tetapi tentang iman, dari satu sumber Alkitab, kekristenan mencatat bahwa ada 4.000 lebih pengajaran. 45.000. 40.000, luar biasa. 45.000. Berarti kalau kita belajar peluang kemungkinan untuk menemukan kebenaran itu 1:45.000 di dalam kekristenan itu sendiri. Jadi beruntunglah Anda kalau Anda sudah menemukan kebenaran dan Anda menerimanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Tentang hal ini memang kita sudah jelas bahwa memang Yesus itu mati menebus dosa manusia, dan itu adalah sebagai persembahan kepada Allah Bapa, bukan kepada iblis. Iya, kita tidak lagi terhitung sebagai orang yang berdosa yang harus menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita. Oke, nanti kita lanjut ke pertanyaan final, reaksi tentang Donitan ini tentang penghapusan dosa, penghapusan dosa. Ini saya senang untuk kupas ini karena ini jargonnya Pak Yusias. Kalau Tuhan katanya, kalau Tuhan maha segalanya, kan gitu. Kan Yesus itu Allah maha kuasa, Tuhan ini maha segalanya. Itu ngapain dia repot-repot datang menjadi manusia, menebus dosa dan akhirnya mati? Donitan. Itu kan berarti bunuh diri. Tuhan kok mati? Oke, ya memang kenapa saya agak sedikit geli tertawa menanggapi reaksi dari video Donitan, karena sebenarnya kita yang di dalam kebenaran memahami betul bahwa pengajar-pengajar sesat ini sebenarnya motivasinya seperti apa. Tapi jangan heran Pak, karena Alkitab sendiri juga udah mengatakan nanti akan datang guru-guru palsu. Betul. Dan kami berharap Anda tidak terseret ke dalam pengajaran yang salah. Nantikan di bab ketiga. Selamat malam dan salam Maranatha.